Aku ini petani sawit kecil. Kecil beneran. Bukan kecil versi Instagram yang masih bisa healing ke Bali. Kecil yang kalau hujan deras, mikirnya bukan liburan, tapi waduh, pupuk ke bawah arus lagi nggak ya? Setiap pagi aku bangun bukan karena alarm, tapi karena suara ayam tetangga yang lebih rajin dari pejabat yang katanya kerja untuk rakyat. Sawitku nggak luas-luas amat. Cuma beberapa hektar, tapi cukup buat bikin punggung pegal permanen dan tangan bertekstur kulit pohon. Dari luar mungkin kelihatannya santai. Petani sawit katanya hidup tenang, dekat alam, hirup oksigen gratis. Padahal realitanya oksigen sih gratis, tapi pupuknya berasa cicilan rumah mewah. Masalah utama hidupku bukan mantan, bukan sinyal, bukan juga harga kopi yang naik. Masalah utamaku adalah pupuk subsidi. Barang legendaris yang sering diceritakan di brosur, di spanduk, di rapat-rapat, tapi jarang banget muncul di dunia nyata. Kayak janji manis pas kampanye, sering disebut, jarang ditepati. Katanya pupuk subsidi itu buat petani kecil. Katanya. Tapi entah kenapa, tiap kali aku ke kios resmi, jawabannya selalu sama. Konsisten, stabil, nggak pernah update. Maaf pak, stok kosong. Kosongnya bukan kosong sehari 2 hari. Ini kosongnya level mitos. Kosong yang bikin aku mikir, sebenarnya pupuk subsidi itu nyata atau cuma cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun? Yang bikin tambah ngakak, di kertas data pupuk subsidi selalu tersalurkan. Di laporan, semuanya rapi. Angka-angka cantik, grafik naik turun kayak roller coaster. Tapi di lapangan, yang naik cuma tekanan darah petani. Kami petani kecil ini sering banget dijadikan latar belakang. Pas foto, kami disuruh senyum. Pas acara, kami disuruh pakai topi caping biar estetik. Tapi pas pupuk, kami disuruh sabar. Katanya sabar itu ibadah. Iya, tapi perut sawit nggak bisa disuapi doa doang. Sawit itu kayak anak. Kalau nggak dikasih makan, dia ngambek. Produksi turun, buah kecil-kecil, warnanya pucat kayak harapan petani nunggu pupuk subsidi. Terus nanti kalau hasil panen turun, yang disalahin siapa? Petaninya lagi. Dibilang nggak produktif, nggak profesional, kurang inovasi. Lah inovasi dari mana kalau modal aja megap-megap? Akhirnya kami terpaksa beli pupuk non-subsidi. Harga? Jangan ditanya. Harganya itu bikin dompet auto-introspeksi hidup. Sekali beli pupuk rasanya kayak habis bayar semester kuliah anak orang kaya. Bedanya, ini buat sawit, bukan buat masa depan anak. Walaupun sawit ini juga masa depan keluarga. Satu karung pupuk non-subsidi harganya bisa bikin aku mikir ulang. Mending pupuk sawit atau beli beras sebulan. Dan lucunya, kami ini petani sawit kecil, bukan pengusaha besar. Tapi diperlakukan kayak punya rekening tanpa batas. Disuruh beli pupuk mahal, disuruh tetap produksi tinggi, disuruh sabar kalau rugi. Komplit, tinggal disuruh senyum aja tiap rugi biar kelihatan ikhlas. Yang bikin hati ini agak gimana gitu. Pupuk subsidi itu katanya ada kuotanya. Tapi kuota itu kayak sinyal di desa. Katanya full bar. Tapi buka WhatsApp aja muter. Selalu ada. Tapi nggak bisa dipakai. Kadang aku mikir, jangan-jangan pupuk subsidi ini punya skill teleport. Dari gudang resmi langsung pindah ke tempat lain yang lebih berhak. Entah kemana. Aku juga nggak mau nuduh. Tapi faktanya petani kecil jarang kebagian. Kalau kami tanya, jawabannya muter-muter kayak jalan desa habis hujan. Disuruh urus data, disuruh daftar ulang, disuruh sabar, disuruh nunggu. Nunggu apa? Nunggu sawit mati dulu. Petani kecil itu bukan nggak mau tertib. Kami mau daftar, mau lapor, mau ikut aturan. Tapi aturannya ribetnya kayak mau bikin KTP di alam gaib. Berkas ini kurang, tanda tangan itu salah, sistem lagi error, petugasnya lagi keluar. Lengkap sudah penderitaan. Ironisnya, di poster besar, tulisan petani adalah tulang punggung bangsa dicetak gede-gede. Tapi tulang punggung ini rasanya sering dipijit pakai palu. Sakit, tapi disuruh kuat. Kami ini bukan minta gratis semua. Kami cuma minta keadilan. Kalau memang ada pupuk subsidi untuk petani kecil, ya kasih ke petani kecil. Jangan cuma jadi bahan pidato dan laporan akhir tahun. Sawit kecil ini bukan mesin ATM. Kalau terus disedot tanpa diisi, lama-lama kering. Petani kecil bisa tumbang. Kalau petani kecil tumbang, jangan kaget nanti harga naik, produksi turun, terus bingung sendiri. Yang bikin makin lucu tapi pahit, kami sering dibilang harus bersaing, harus efisien, harus modern. Lah, bersaing sama siapa? Sama petani besar yang pupuknya lancar, modalnya kuat, jalurnya mulus? Ini mah bukan lomba lari, ini lomba siapa yang pakai sepatu. Setiap kali beli pupuk non-subsidi, aku selalu mikir, ini sawit yang ditanam atau utang yang ditanam? Karena hasil panen belum tentu nutup biaya. Tapi ya mau gimana lagi? Sawit nggak bisa hidup dari niat baik. Kadang aku iri sama sawit di brosur. Daunnya hijau, buahnya besar, hidupnya bahagia. Sawitku, hijau sih, tapi hijau pucat. Kayak semangat petani tiap dengar kata stok kosong.
Kami petani kecil ini bukan anti pemerintah. Kami cuma pengen didengar. Jangan cuma datang pas musim panen, pas foto-foto, pas mau pencitraan. Datanglah juga pas kami susah, pas pupuk langka, pas kami bingung bayar kebutuhan rumah. Anak-anak petani juga butuh sekolah. Istri petani juga butuh dapur ngebul.